Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang pengendalian penyakit layu stewart pada tanaman jagung. Perkenalkan, nama saya Ririn Ambarwati, NPM 1. Saya akan menjelaskan nilai ekonomi tanaman jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas bahan pangan yang penting, yang strategis dan bernilai ekonomis, serta mempunyai peluang untuk dikembangkan karena kedudukannya sebagai sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras. Di Indonesia, jagung merupakan bahan pangan pokok kedua setelah beras. Selain sebagai olahan bahan pangan, jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak seperti ayam. Oleh karena itu, jagung merupakan salah satu tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Menurut Sahdu 2016 dalam Zainuddin dan Muiz 2018, kebutuhan jagung untuk konsumsi pangan meningkat 5,16% per tahun, sedangkan untuk kebutuhan pakan ternak dan industri pangan meningkat menjadi 10,87% per tahun. Kemudian kerugian ekonomis karena adanya penyakit layu stewart yang menyerang tanaman jagung. Penyakit layu stewart ini pada jagung disebabkan oleh bakteri Panthoea stewarti yang terbawa benih. Gejala kerusakan karena bakteri Panthoea stewarti juga bermacam-macam. Salah satunya adalah gejala berupa klorosis pada permukaan daun, sehingga layu, kerdil terlihat pada fase vegetatif. Sedangkan pada tanaman dewasa bercak hijau, kekuningan terlihat di sepanjang permukaan daun yang disertai oleh matinya jaringan atau nekrosis. Kerusakan tersebut tentunya berdampak pada penurunan hasil produksi tanaman jagung yang menyebabkan kerugian secara ekonomis. Menurut Pucci 2016 dalam Zainuddin dan Muiz 2018, penyakit layu stewart dapat menurunkan hasil produksi jagung sebesar 40-100%. Penyakit layu pada tanaman jagung yang disebabkan oleh bakteri seriwet, di mana bakteri seriwet ini mampu bertahan hidup 200-250 hari. Fase penularan bakteri ini yang pertama, munculnya kumbang jagung sebagai faktor utama. Yang kedua, proses penularan bakteri ini dapat melalui benih, daun, batang, akar, dan bunga. Dan juga penyakit bakteri seriwet ini ada 2 tahap fase, yang dimana fase pertama, jika tanaman jagung tumbuh, munculnya 2-5 daun akan dimasuki bakteri seriwet ini dalam jaringan hilmnya untuk tujuan mengambil nutrisi pada tanaman jagung tersebut, sehingga menyebabkan tanaman jagung tersebut kekurangan nutrisi dan kekurangan suplai air. Dan juga tahap kedua, munculnya malai, di mana malai ini adalah munculnya permukaan daun yang kering pada tanaman jagung yang bisa dikatakan menyebabkan gejala kering pada tanaman jagung tersebut ataupun mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didwar Widodo, NPM 25. Di sini saya akan menjelaskan gejala penyakit layu stewart. Yang pertama, pada bibit tanaman jagung terjadi layu pada daun karena adanya bercak memanjang kebasahan, bercak kuning kehijauan di sepanjang pertulangan daun yang menyebabkan tanaman layu dan kerdil. Yang kedua, pada tanaman dewasa bercak hijau kekuningan di sepanjang permukaan daun yang disertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradila Amir, NPM 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian dari penyakit layu stewart pada tanaman jagung. Yang pertama adalah pengendalian secara kultur teknis. Pengendalian secara kultur teknis ini bersifat preventif atau pencegahan dan dilakukan sebelum adanya serangan penyakit tersebut. Nah, apa saja caranya? Yang pertama, kita dapat menggunakan benih yang sehat dan bersertifikat atau menggunakan varietas hibrida yang tahan penyakit. Lalu, kita juga harus menggunakan unsur hara yang seimbang, yaitu contohnya kita dapat menurunkan dosis pupuk P dan pupuk N, lalu meningkatkan dosis pupuk Ca yang berpotensi untuk mengurangi perkembangan penyakit. Lalu kita juga melakukan pola tanam tumpang sari, yaitu menanam tanaman jagung dengan tanaman lainnya yang bukan merupakan
inang dari bakteri penyebab penyakit layu stewart atau bakteri Pantoea stewarti. Kemudian yang terakhir adalah melakukan penanaman di musim hujan. Mengapa? Karena di musim hujan suhu harian itu berkisar antara 20 derajat sampai 24 derajat, yang mana suhu ini itu dapat menekan atau mengurangi pertumbuhan penyakit dan penyebaran penyakit layu stewart. Lalu pengendalian yang kedua adalah pengendalian secara fisik dan mekanis. Yang pertama caranya adalah menghilangkan atau memusnahkan tanaman yang sudah terinfeksi bakteri Pantoea stewarti agar tidak menjadi sumber penyakit bagi tanaman lainnya yang masih sehat. Lalu melakukan sanitasi lingkungan dengan membersihkan sisa-sisa tanaman dan gulma-gulma yang mengganggu. Dan yang terakhir kita dapat melakukannya dengan cara mengendalikan faktor utama pembawa penyakit ini, yaitu kumbang jagung yang membawa bakteri Pantoea stewarti. Demikian, selanjutnya ada pengendalian yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yesi. Nama saya Yesi Pristika Effendi, NPM 037. Saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu pengendalian secara biologi dengan agensia hayati. 1. Yaitu menggunakan bakteri endofit. Hasil penelitian dari Rahma pada tahun 2014 menyebutkan bahwa perlakuan benih-benih oleh bakteri endofit isolat AN6, AJ15, AR1, AJ19, AJ14, dan AJ34 mampu menginduksi ketahanan tanaman jagung dengan presentase keparahan penyakit layu stewart yaitu 24,42 sampai 28,8%. Dan berbeda nyata dengan perlakuan kontrol yaitu 55%. Presentase penekanan keparahan penyakit layu stewart oleh 6 isolat endofit ini adalah 49,95 sampai 55,60%. Yang kedua yaitu menggunakan Rhizobakteri. Hasil penelitian dari Temaja pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Rhizobakteri CGBD dan TLKC mampu berperan sebagai agen penginduksi ketahanan sistemik pada tanaman jagung terhadap penyakit layu stewart dan sekaligus sebagai pemacu pertumbuhan tanaman atau plant growth promoting Rhizobacteria. Yang keempat yaitu pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi dilakukan sebagai pilihan terakhir. Penyakit layu stewart dapat dilakukan dengan penyemprotan bakterisida. Saya Diana Ajeng Safitri, NPM 40 akan menyimpulkan hasil paparan dari teman-teman mengenai penyakit layu stewart pada tanaman jagung. Penyakit layu stewart pada tanaman jagung disebabkan oleh bakteri Pantoea stewart. Bakteri ini termasuk bakteri tular benih. Selain menular melalui benih, batang, daun, akar, dan juga bunga, bakteri ini dapat ditularkan melalui kumbang jagung sebagai faktor utama. Karena produksi jagung yang terserang oleh bakteri stewart ini dapat menurunkan hasilnya sebesar 40-100%. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian terhadap penyakit layu stewart ini. Pengendalian dapat dilakukan secara kultur teknis dengan cara pemilihan benih yang berkualitas, dengan cara fisika dengan melakukan sanitasi lahan, dengan cara mekanik dengan pengendalian serangga pembawa vektor, dan pengendalian biologi dengan cara aplikasi agensi hayati, dan yang terakhir dengan cara kimia. Jika dengan cara-cara yang telah saya jelaskan tersebut tidak dapat dikendalikan, maka boleh dengan cara kimia melalui pengaplikasian bakterisida. Itulah paparan yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya atau ada salah kata ataupun kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.